Halo guys, eh thank you banget buat kalian yang udah tulis turut berduka cita untuk gue, yang mau gue repotin untuk kayak beberapa temen gue yang repot-repot ngurusin PayPal. Nah mereka juga sayang banget sama bokap gue, care banget, udah mereka kayak bokap gue kayak keluarga mereka sendiri. Thank you banget, gue cuma bisa bilang thank you buat kalian yang benar-benar care banget sama tentang keluarga gue, my family semua. Thank you banget buat kalian. So, langsung ke poinnya aja. Awal tanggal bokap gue kenapa bisa sampai kayak gini? Awal tanggal 16-an lah, sekitar ini. Tanggal 16-an gue sama bokap, nyokap, adik gue 5 orang PCR. Akhirnya gue berempat dinyatakan positif. Bokap gue, nyokap gue, dan adik gue yang paling kecil. Adik gue yang pertama, dia negatif. Dan akhirnya bokap gue dibawa ke rumah sakit, dan gue juga kayak maksudnya udah berobat lah segala macem kayak gitu-gitu. Nah udah berobat, akhirnya gue berempat, artinya adik gue satu yang negatif itu di rumah buat mungkin bantu pantauin kakek nenek gue ya. Terus gue berempat udah isolasi mandiri, bokap gue, nyokap gue, adik gue yang paling kecil satu kamar, gue sendiri satu tempat gitu loh. Karena udah isolasi, akhirnya bokap gue ya udah kayak gitu. Tiba-tiba dia dengar kabar bahwa kakek gue gak bisa makan, kesulitan makan, sampai kalau makan muntah. Padahal kondisi dia sendiri juga udah drop banget gitu loh. Dia udah drop banget, dia udah ya juga lagi isolasi lah ya. Karena udah cabut dari rumah, gak bisa perhatiin kakek nenek gue, dan akhirnya dia memutuskan untuk cabut dia ke rumah lagi dan ngambil obat buat kakek nenek gua segala macem. Dia nggak masuk rumah ya, dia muter-muter apotek semua cari obat sekitar 6 jam lah. Akhirnya sekitar 6 jam dari luar, mungkin habis itu dia bawain ke rumah, suruh adik gua suapin nenek kakek gua makan obat itu. Akhirnya kakek nenek gue juga langsung bisa makan, langsung nafsu makan lagi, langsung pengen makan. Tapi bokap gue ketika dia pulang, dia balik lagi ke apartemen, akhirnya dia benar-benar drop parah. Batuk-batuk, oximeternya turun sampai hilang kesadaran. Akhirnya nyokap gue telepon untuk bawa dia ke salah satu rumah sakit. Ketika udah gue bawa dia ke rumah sakit, akhirnya dirawat ya, dikasih oksigen semua segala macem. Oximeternya sampai sempat 35, akhirnya dikasih perawat sampai dikasih oksigen sampai dia sadar lagi. 80-an gue bilang, "Pak, tadi oximeter lo sampai 35 lo," gue bilang. "Lo sadar nggak?" Jeffrey yang gendong papa. "Hah? Masa?" dia bilang gitu. Padahal kondisinya matanya melek, tapi dia cuma kayak gini, "Pak, pindah." Dia kayak tuh. Wah, akhirnya ternyata dia nggak sadar, dan gue belajar bahwa ketika orang kekurangan oksigen dia akan kehilangan kesadaran. Akhirnya bokap gue dirawat di rumah sakit, bisa satu rumah sakit. Bokap gue habis itu dirawat beberapa hari, akhirnya memutuskan untuk pindahan ke ruangan. Karena menurut gue dan keluarga gue, pemindahan dia ke ruangan karena mempunyai fasilitas jauh lebih baik. Akhirnya ketika bokap gue dibawa ke ruangan, karena bokap gue kalau gerak dikit dia nggak bisa, dia gerak dikit oximeter saturasi namanya ya, saturasi dia turun langsung kenceng banget, akhirnya turun parah. Jadi kayak gitu, akhirnya bokap gue dipindahin ke ruangan karena menurut gue sama keluarga kan ya kayak gitulah, mungkin fasilitasnya lebih bagus. Ternyata habis 1 hari bokap gue masuk ke atas, ternyata kasih makannya telat. Bokap gue juga udah mulai ngomong-ngomong, dia bilang kok gini segala macam kayak gitu. Akhirnya hari kedua gue bilang sabar ya, hari kedua. Dan hari ketiga bokap gue udah minta pulang terus, minta pulang karena roommate dia kan satu room ada 4 orang buat isolasi. Ternyata roommate-nya 2 udah meninggal dunia dan 1 lagi mau pulang. Jadi akhirnya bokap gue maksa untuk minta pulang.
atau gue juga nggak tahu ya, dia punya insting terhadap bokapnya, karena satu apa 2 hari gitu sebelum dia pindah ke ruangan, kakek gue meninggal. Tapi gue sama keluarga gue memutuskan untuk jauh nggak kasih tahu ke bokap gue karena takut dia drop lagi gitu loh. Habis dari sana dia minta pulang terus, akhirnya nyokap gue memutuskan untuk ngantar dia pulang. Tapi dalam perjalanan ngantar dia pulang, kita siapin oksigen semua segala macam, karena gue udah bilang sama dia, syarat lu mau pulang boleh, lu harus kejar saturasi lu sampai 90. Gue gak ngerti dia makan vitamin atau apa, akhirnya dia saturasi 90 dan gue mengizinkan dia untuk dia pulang. Akhirnya gue bawa dia pulang. Sampai rumah dia tanya, aku mana? Gue bilang dong, aku lagi di rumah sakit, lagi dirawat. Padahal sebenarnya akong gue udah meninggal, tapi gue belum memilih untuk gak kasih tau dia karena gue tahu itu akan membuat dia benar-benar drop lagi, karena dia tipe orang yang sayang banget sama bokapnya, nyokapnya. Dia karena tipe orang yang family guy banget, dia bertanggung jawab atas istrinya, anaknya, semua dia tanggung jawab lah. Gue tahu posisi itu sangat sulit ketika gue harus kasih tau apa enggak. Akhirnya bokap gue mulai oximeternya mulai turun lagi sekitar 60. Nah, di rumah gue udah pakai oksigen push terus. Dia tahu gue gendong oksigen banyak sampai badan gue biru juga kan, biru semua. Tapi gue lakuin itu ikhlas karena gue tahu di dunia ini gue cuma punya ayah satu dan ibu satu, dan gue punya 2 adik. Ketika ayah gue sakit dan gue harus perjuangin satu-satunya ayah gue, superhero gue, my everything lah pokoknya. Akhirnya dia bilang, jangan sibuk-sibuk ngangkat oksigen Jeff, jaga kesehatan, karena dia tahu gue juga masih proses pemulihan. Muka gue sampai pucat, sampai ngapa-ngapan. Wah, gue bisa lakuin ini buat lu ya, seperti ini ya karena gue sayang gitu loh. Gue cuma pengen ngomong dalam hati, boleh nggak sih jaga kesehatan, tapi gue nggak ngomong ke dia. Akhirnya pas oksigennya gue pasang, dan akhirnya gue memanggil suster di bawah naungan dokter. Sebenarnya gue kontaknya ke dokternya, tapi dokter itu memutuskan untuk susternya untuk datang ke sini buat infus bokap gue, infus obat. Karena bokap gue kekentalan darahnya 33.000 ya, jadi bokap gue harus dibikin encer darahnya, terus udah gitu dikasih obat kayak biar dia nggak lemes lah. Habis kejadian itu udah dikasih vitamin segala macam, ternyata bokap gue malah drop. Mungkin karena proses penyembuhan paru-parunya atau gimana ya, karena gue tahu memang bokap gue paru-parunya emang ada flek. Habis itu mungkin lagi proses penyembuhan, dia drop oximeternya sampai di 35, 36, 35. Gue bilang sama nyokap gue, mah ini papa nggak sadar lagi. Gue bilang, tolonglah. Gue panggil, pa bangun, pa, ini Jeffrey, pa, jangan tidur, pa bangun. Sesekali dia sadar, oximeternya naik 45, 60. Tadi bangun dia ngobrol lagi, kok kalian nggak tidur? Gue bilang enggak, yang penting papa bisa tidur. Kondisinya hari itu gue udah nggak tidur 2 hari sama nyokap gue, karena adik-adik gue suruh isolasi. Jadi gue nggak mau mereka ikut juga, karena adik gue yang paling kecil kan juga masih kecil, masih kuliah. Jadi gue nggak mau dia terlalu drop juga karena dia positif, dan adik gue satu lagi negatif, dan gue nggak mau sampai dia amit-amit ketepa juga. Jadi gue memutuskan untuk gue menyokap gue yang ngurus. Akhirnya dia bangun, dia ngobrol sama gue, dia bisa bercanda. Akhirnya dia duduk, pas yang itu saturasinya 36, gue panggil dia nggak bangun. Pa bangun, pa bangun nih Jeffrey, pa bangun. Dia cuma melek, pa bangun. Akhirnya badan dia dingin, gue pelukin dia, gue bilang, Tuhan jangan ambil papa gue, saya janji kalau karena gue Buddhis, saturasinya tolong bikin dia 95, dia bisa sehat. Gue mau makan vegetarian, apapun jalannya gue akan lakuin buat dia, walaupun itu berat. Akhirnya gue bilang, ma, papa saturasinya sampai sekitar 36. Karena waktu itu masih kondisi jam 4, karena kakek gue kan meninggal di rumah.
mama gue bilang emang jam-jam segini jam-jam makhluk-makhluk keluar. Akhirnya memang bokap gue bener-bener sama persis kayak kakek gue, batuknya, ngomongnya apa semua kayak kakek gue. Nyokap gue bilang itu kakek, dia bilang. Akhirnya badannya dingin semua, gue pelukin, "Pak, bangun, Pak, ini Jeffrey, bangun, Pak, tolong bangun," aku bilang. Akhirnya sampai sekitar jam 7, gue berusaha, ada jam 4, gue panik banget, gue gak tidur, gue mikir saturasi dia sampai dia harus naik baru gue bisa tidur. Sampai dia sekitar 50, dia turun lagi 30, 50, 30 lagi kayak gitu. Gue sampai bilang, "Nah, please Jeffrey, mohon." Jeffrey gak pernah minta apapun dari Jeffrey kecil sampai sekarang. Jeffrey cuma minta satu hal, bawa papa ke rumah sakit, "Pak, maaf boleh gak?" Jeffrey gendong lagi ke bawah kayak gitu segala macem. Akhirnya sampai jam 7 gue bilang, "Ma, ini oksigen tinggal 1." Karena Jeffrey udah muter juga kan, nyari oksigen sana sini, emang habis juga, nggak bisa isi juga apa segala macem. Jadi kayak, "Ma, bawa ke rumah sakit lah, tolong." Akhirnya memutuskan untuk nyokap gue mengiyakan, dan gue gendong lagi bokap gue ya dari bawah. Tadi dari rumah sakit bawa dia ke atas supaya kursi roda, gendong dia dan bawa dia dari atas ke bawah lagi, dari lantai 4 ke lantai bawah. Gue gendong, akhirnya dia bilang, "What the paupe," dia bilang. Itu benar-benar satu sentuhan yang benar-benar menurut gue berarti banget untuk sekarang. Terus gue bilang, "Pak, jangan takut, oksigennya habis." Begitu oksigennya habis, gue langsung beli lagi satu lagi, gue langsung sambung. Gue bawa dia ke rumah sakit. Akhirnya dia ke rumah sakit karena dia ribut-ribut pulang kan kemarin. Gue bawa dia ke rumah sakit, gue bawa dia konsultasi. Tapi gue bilang begitu dalam perjalanan gue udah sampai rumah sakit, di IGD gue bilang sama susternya, "Sus, tolong, kalau saya di mobil kekurangan oksigen, oximeternya turun." Akhirnya diizinin ke IGD, akhirnya pasang oksigen dan oksigen naik lagi sampai 80-an. Dia mulai ngobrol, kita cerita banyak hal, kita cerita dulu kayak gimana, "Papa jangan bikin Jeffrey panik lagi." Akhirnya ketika papa gue udah mulai enakan, gue bilang, "Pak, Jeffrey mohon jangan ribut pulang terus, karena ditangani sama dokter jauh lebih baik, jauh lebih ini dibandingkan kita pulang gitu." Aku ngerti papa pengen pulang, tapi papa juga harus ngerti seberapa paniknya Jeffrey waktu ngurusin papa sampai kekurangan oksigen, oximeternya turun, bibirnya sampai mulai hitam gitu loh. Papa harus ngerti. Gue sampai nangis-nangis, gue bilang, "Tolonglah, Pak, gak ada harta di dunia ini yang paling berharga selain orang tua. Apa salah satunya. Papa yang paling berharga, apapun pasti Jeffrey kasih," gitu loh. Sampai dia terakhir dia bilang gini, "Jeff, nanti papa kasih duit ya." Gue gak butuh duit, gue cuma butuh bapak gue sehat, ya kayak bisa kita ngumpul lagi kayak dulu. Gue bilang, "Pak, gue cuma pengen ngumpul lagi sama lu, makan bareng lu, nonton bareng lu. Gue gak minta yang lain-lain. Maaf kalau selama ini Jeffrey ada salah atau apa. Yang jelas Jeffrey cuma pengen punya waktu bareng sama mama papa lagi, ngumpul bareng Daddy lagi, kita pergi sama-sama. Bukan apapun yang Jeffrey cari di dunia ini." Akhirnya bokap gue nurut dan dirawat di rumah sakit. Gue tetap ngotot, ada perawat di sana di salah satu rumah sakit Jakarta Utara. Dia perawat, dibantuin gue ngurusin kamar sampai akhirnya bokap gue dapet kamar. Gue urusnya besokannya dapet kamar dan gue pindahin bokap gue ke kamar. Pas mau pindahin ke kamar, memang hati gue udah mulai gelisah, tapi mungkin nggak tahu, gue tetap positive thinking. Gue mau bapak gue sembuh, gue kasih elus palanya, "Pak, cepet sembuh ya, harus semangat, Jeffrey tunggu." Karena bokap gue demen banget kan makan KFC. Gue bilang, "Nanti kita makan KFC bareng lagi, Pak. Jeffrey pengen papa sembuh.
Jeffrey nggak minta yang lain-lain. Jangan mikir hal-hal yang lain-lain. Jangan ngerasa papa nggak bebani Jeffrey. Jeffrey cuma minta papa sembuh total, pulang lagi kayak dulu lagi. Udah, akhirnya dibawa ke atas. Gue masih sempat foto sama dia satu kali. Gue nggak nyangka itu foto terakhir gue sama bokap gue. Yang jelas, habis ketika gue foto, habis bokap gue naik, gue gak ada kabar sama sekali dari rumah sakit tentang bokap gue. Gue kontak sampai gue telepon puluhan kali ke rumah sakit. Ternyata dia bilang nanti ya pak, 5 menit lagi, 10 menit lagi. Telepon puluhan kali gue telepon. Akhirnya bokap gue 1 jam apa 2 jam lagi dia baru ada kontak gue. Dia bilang gak bisa tidur, papa masih sabar, papa masih makan obatnya semua itu aku udah taruh tas, vitamin semua udah taruh tas. Papa bilang susternya semua ini rumah sakit swasta, semua segala macam. Papa suruh aja mereka bantuin papa segala macam kayak gitu. Akhirnya bokap gue mungkin kayak mau tidur ya, dia bilang, dia chat nyokap gue, dia bilang udah ya gue capek, dia bilang gitu. Akhirnya dia mungkin tidur atau gimana. Sampai karena gue 2 hari belum tidur, gue mau tidur jam 12-an lebih ya, hampir jam 1. Rumah sakit telepon 021. Gue angkat, gue panik, gue angkat. Gue pikir ada payment atau apa. Ternyata dia ngabarin, pak, posisi bapak sekarang parah, 35% oximeternya. Sedangkan tadi papa masih foto 85. Gue pikir atau memang perlu pindah kamar lagi lebih bagus, gak apa. Gue bilang sama dokternya, dok, saya cuma punya satu papa di dunia ini, itu papa saya yang lagi dirawat dokter. Apapun bakal saya kasih dok, tolong bantu dia sampai dia sembuh. Dia bilang nggak bisa pak, ini pak, dok, apapun bakal saya kasih dok, beneran. Saya ketemu dokter atau dokter ketemu saya apapun saya kasih ke dokter, tapi tolong dokter selamatkan papa saya, karena jelas saya cuma punya papa satu. Dia bilang ini gimana ya pak, atau saya ke ruang isolasinya, kan itu isolasinya cuma bisa nular. Dia bilang saya nggak peduli kesehatan saya dok, saya cuma peduli papa saya. Akhirnya dia bilang ada emergency call pak, bentar ya. Habis itu 5 menit kemudian dia telepon gue udah gemeteran. Dia bilang papa udah gak nafas lagi. Gue di sono, gue udah hampir gila, setengah gila gue bangunin nyokap gue bilang mah, rumah sakit. Dia bilang papa nggak ada. Gue cuma jedotin pala gue langsung ke tembok. Gue bilang gue udah gak berguna sampai gue gak bisa bikin bapak gue nafas dengan baik. Gue jedotin pala gue sampai mama gue nangkap gue. Dia bilang gue cuma punya lu Jeff, gue cuma punya dede 2, sekarang kita tinggal berempat, jangan lakukan hal konyol. Dia bilang penerus keluarga kita cowok satu-satunya tinggal kamu Jeffrey. Itu bikin gue muter berulang-ulang, pala gue berulang-ulang gue muter. Tapi gue gak peduli apapun yang terjadi, karena gue cuma mikir hari itu gue cuma pengen ketemu bokap gue. Gue mati pun gak apa-apa, gue pikir. Tapi itu egoisnya gue saat itu. Gue gak mikirin mama, gak mikirin dede. Karena pasti ada beberapa temen gue tahu banget gue tuh deket banget sama bokap gue kayak gimana. Dia bisa jadi ayah, dia bisa jadi sahabat, dia bisa jadi teman, dia bisa jadi pacar, dia bisa apapun. Dia benar-benar jadi ayah yang terbaik yang pernah ada di dunia ini, yang gue punya. Dia sayang banget ada sama adek gue, gak pernah pilih kasih. Bener-bener ayah yang gak pernah gagal didik kita, ayah yang gak pernah gagal menjadi suami yang benar-benar terbaik, jadi anak yang baik juga. Dia rawat bokap nyokapnya sampai dia gak mikirin kepentingan kesehatan dia muter-muter cari obat juga buat itu. Gue tahu semuanya. Pesan papa gue selalu cuma bilang gini, Jeff, jangan pernah celakain orang, kalau jangan pernah makan orang, jangan pernah apain orang. Bagus-bagus kita makan telur daripada kita harus makan enak tapi kita celakain orang.
Gue ingat banget bokap gue bilang kayak gitu. Papa nggak pernah, papa pakai baju jelek nggak apa-apa, asal kalian harus pakai baju bagus. Papa nggak sekolah tinggi nggak apa-apa, asal kalian harus lulus kuliah. Papa nggak makan nggak apa-apa, papa capek nggak apa-apa, tapi kalian harus jadi orang. Kalian nggak boleh nggak makan, kalian nggak boleh lapar. Papa pakai baju jelek nggak apa-apa, bahkan papa kalau nggak pakai baju pun nggak apa-apa, tapi asal kalian harus pakai baju, harus dipandang orang. Buat kalian yang benar-benar tahu, bapak gue pasti, sampai ada temen gue banyak yang nangis. Dia bilang itu udah kayak papa gue sendiri, Jeff. Mau baru kenal pun dia tetap baik sama orang, nggak pernah pikir mau jahatin orang. Itu habis dari sana kita ngurus jenazah bokap gua, sampai ada, kan memang susah kan kalau lagi covid kayak gini, positif tuh susah banget buat diurus keluar. Apalagi kalau mau dikremasi kan susah banget. Kalau sampai harus ke rumah duka, harus cari rumah duka sendiri, harus cari tempat pembakaran sendiri. Akhirnya gue dapat salah satu rumah duka di Depok dan kremasinya itu di Kerawang. Gue cuma mau waktu itu kremasinya hari Minggu. Gue maunya Sabtu sebenarnya, akhirnya karena slotnya dicepetin orang, akhirnya hari Minggu. Bokap gue udah pesen sebelum dia meninggal, dia mau dikremasi. Dan waktu itu dia sempat bilang, waktu sempat dia hilang kesadaran, waktu oksigennya turun 35, dia bilang, gue kenapa ya, karena gue Buddhis, dia kenapa ya, kok dia mimpi selalu berulang-ulang. Dia bilang dibawa ke danau, dibawa ke laut kayak gitu, luas, cantik banget, tapi ada lagu Ami, Tofo. Dia bilang, tapi gue terus-terusan cari lagu itu nggak ada. Dia bilang, akhirnya dia bangun, dia sadar, dia ceritain sama kita. Akhirnya ya tetap gue udah mikir, dia udah pesan sama nyokap gue sebelumnya pas dia kalau dia meninggal, dia mau dikremasi, dia nggak mau bikin anak-anak repot. Bayangin, sampai udah meninggal pun dia bilang nggak mau bikin anak-anak repot, udah ditabur aja di laut. Akhirnya ketika udah dibawa keluar, ditaruh di rumah duka, akhirnya kita doain semua segala macam, ibadahin. Akhirnya sampai satu hari, di hari Minggu kita kremasi. Akhirnya adik gue bilang, kok boleh nggak abunya itu nggak boleh dilarung. Dia bilang nggak boleh dilarung di laut, dia mau nanti taruh di wihara, karena gue Buddhis kan taruh di wihara, mau dibacain doa nanti pelimpahan jasa sama biksu atau apapun, supaya mereka buka kuat ya, tenang, dapat tempat yang benar-benar ya tempat selayaknya dia lah, orang baik gimana sih. Pokoknya habis itu gue bilang, ya tapi lu orang janji gak, lu orang mau urus, jangan ditinggalin kayak gitu papanya, nanti sembayangin apa semua. Iya kok, dia bilang. Nanti akhirnya jadi kita memutuskan untuk tidak dilarung bagian tulangnya, cuma bagian peti abu petinya kita larung di laut. Dari bagian tulang-tulangnya kita nggak larung karena mau disembayangin dan taruh di wihara. Jadi udah sih, habis itu gue larung abu kayunya. Akhirnya udah peti dan abunya dibawa pulang dulu karena harus tunggu sekitar 14 hari baru gue orang bisa bawa ke wihara untuk disemayamkan. Jadi gini, sebenarnya kalau pesan dari gue sih, sayangi orang tua kalian, sayangi adik kalian, om, tante, nenek, kakek semua selagi mereka masih hidup, masih kita punya kesempatan. Karena sebanyak apapun uang kita nggak pernah bisa beli kesempatan, kebersamaan, momen itu kita semua nggak bisa beli. Ya gue sedikit nyesel sih waktu bokap gue ajak nonton, ada satu kedua kali gue lagi kerja. Gue sebenarnya pengen banget nonton sama dia, tapi waktu itu gue lagi kerja. Gue nyesel banget sih, waktu itu sempat ada beberapa film karena bokap gue juga nemen nonton, dia berdua sama nyokap gue, udah kayak ABG, mereka pacaran keluar nonton berdua. Tapi karena ada gue seringan di rumah, karena adik gue masih kuliah satu dan adik gue satu lagi kerja di bagian perhotelan,
Jadi dia pikir ajak gue, dan gue ternyata masih kerja, dan dia nggak pernah maksa. Dia bilang kalau nggak bisa deh kerja ya nggak apa-apa Jeff. Tapi gue tuh orang suka maksa biar bisa nonton bareng, karena menurut gue waktu sedikit apapun kalau sama keluarga gue harus utamain. Nah, gue percaya itu namanya karma juga. Kenapa gue percaya? Karena gue tipe orang family guy, karena berdasarkan adik-adikku juga sama, dia orang juga yang penyayang keluarga banget karena keturunan dari bokap gue. Karena bokap gue punya tanam karma, dia karma baik sama orang tuanya, dia rawat orang tuanya yang lagi sakit juga, semua segala macem. Ya dia menghasilkan anak-anak yang bisa memperhatiin dia juga gitu loh. Sampai terakhir pun dia sakit pun ya gue pun rawat dia di rumah sakit, walaupun gue juga udah proses penyembuhan dan gue udah sembuh. Gue gak bikin kesehatan gue, bukan gue masih sakit, gue harus rawat di IGD rame-rame, banyak pasien covid tiap hari datang. Gue gak pernah peduliin kesehatan gue cuma peduli cuma satu, yang penting gue bisa masih sama-sama sama bapak gue, ketawa-ketawa. Ternyata gak apa-apa, Tuhan ternyata lebih sayang sama dia dibanding gue. Bokap gue jauh sehat, udah gak sakit, sempurna, makin kuat, makin hebat, dan dia disayang sama Tuhan, dijagain sama Tuhan. Gue ikhlas. Intinya gue cuma mau bilang ya sayangi mereka lah. Kalau mereka masih bisa bareng sama kita, sedikit apapun waktu itu sangat berharga buat mereka. Karena ketika kita beranjak dewasa, mereka kan kehilangan sosok anak, karena anak mulai berkembang mencari jati diri. Tapi kita gak boleh lupa dari mana kita berasal, dari mana kita lahir, dari mana kita orang tua kita. Jadi gue selalu mengutamakan itu. Sayangi mereka, cintai mereka, ya dengan segenap raga kita. Karena gue percaya Tuhan juga tidak akan membiarkan kita mendapatkan hal yang baik ketika kita menanam hal yang Tuhan tidak akan memberikan kita hal yang buruk ketika kita menanam hal yang baik. Saya itu. Dan akhirnya ya udah, kita semua belajar ikhlas karena kita tahu. Dan akhirnya ketika habis kelar kemasi, gue tidur, besokannya gue mimpin bokap gue cuma bilang gini, Jeff, mama gimana, dede gimana, semua mereka baik-baik aja kok pak. Terakhir gue masih inget banget, bokap gue tiba care banget sama orang anak-anaknya. Dia bilang, Jeff, papa udah tenang, papa senang, kamu juga jangan khawatirin papa, senang-senang. Jeffrey mau makan bebek nggak? Kalau mau makan bebek, papa beliin. Aku bilang, pak enggak, Jeffrey nggak mau makan bebek. Terus aku bilang di mimpi aku bilang, pak maaf, papa kan udah kremasi, kok badannya bisa utuh lagi, aku bilang. Tapi dia bilang, dia cuma ketawa dengan ciri khas dia selalu. Terus itu udah, gue kebangun, gue paksa lagi tidur, ternyata nggak bisa ketemu lagi. Tapi itu benar-benar ngobatin rindu gue banget, cuma karena ya itu, kadang masih kangen beberapa bagian dari dia yang dia pegang, yang dia lakuin, yang dia perhatiin kita, dia chat kita, udah pulang belum, udah makan belum, mau makan ini nggak, mau makan ini nggak gitu. Kangen sosok ayah yang memperhatikan kita. Anak 3 anaknya semua sama rata, semua rata, tidak ada nih beda-bedakan. Papa bilang mau anak cowok mau anak cewek, semua papa pasti sayang. Dia bilang salah ya salah, bener ya bener, nggak ada cowok nggak ada cewek, nggak ada pilih kasih. Dia bilang makanya kenapa dia bisa dekat banget sama gua, dia bisa dekat sama adek gua Jenny, dia bisa dekat sama adek gua Gaby, karena ya dia nggak pernah pilih kasih soal kasih sayang dia. Kalau gua sakit dia rawat, dia masakin air panas, dia bilang buat minum air anget, dia jagain banget. Sampai waktu itu gua sempet sakit, gue sampai gak bisa jalan. Waktu gue masih SMP ya, gue harus jalan, dia yang gendong gue. Wah, gue mungkin gak bisa bayar jasa dia, gue gak bisa balas budi dia sih, sumpah. Tapi gue yakin dia titip mama, dia titip dede ke gue, berarti dia percaya gue bisa jaga keluarga gue. So gue cuma mau pesan buat kalian seperti itu, jagain keluarga kalian selagi kalian masih bisa jaga.
Dan satu hal lagi yang mungkin gue bisa kasih tahu, pas bokap gue mau dikremasi dari RS pindah ke RD, rumah duka ya, sebelum dikremasi deh, pas rumah sakit pindah ke rumah duka, pas keluar lagi proses pengeluaran jenazah dia, pas udah keluar masuk mobil, nenek gue meninggal. Kayak gitu, mungkin nggak tahu karena terlalu deket atau gimana ya, anak sama orang tua ya, dia sama orang tuanya bener-bener yang kayak udah ya gitulah, jor-joran sayang banget gitu loh. Kan gue udah bilang, ayah yang baik, anak yang baik, suami yang baik, menantu yang baik, menjadi teman yang baik, sahabat yang baik. Bahkan dia deket sama teman-teman gue banyak, sama teman-teman adik gue juga banyak, karena bahkan juga mereka hampir semuanya udah sayang banget sama bokap gue, dan anggap bokap gue seperti ayah sendiri. Banyak yang nangis telepon gue, Jeff udah kayak bokap gue, udah. Intinya seperti itu ya. Gue percaya bokap gue sekarang udah tenang, sehat, nggak pernah sakit, nggak akan sakit lagi, karena Tuhan jauh sayang sama dia. Yaitu kalau yang mau tahu kenapa bokap gue bisa meninggal, nenek gue, kakek gue, ya karena itu COVID, dan bokap gue kena paru-paru dan dia kena flek. Mungkin emang udah ada bawaannya, kata nyokap gue. Waktu itu emang sempat udah sakit, tapi mungkin kayak kita nggak pernah ketahuan karena tipe bokap yang nggak mau repotin anak. Ya dia kalau sakit ya udah minum obat dulu, minum air hangat gitu. Dia kayak nggak percaya medis gitu loh. Jadi ya gue cuma bisa bilang, gue mewakilkan keluarga gue, baik yang kenal bokap gue, baik yang nggak kenal keluarga gue, baik yang nggak kenal bokap gue juga. Gue cuma bisa bilang, gue minta maaf sebesar-besarnya, secara verbal apa non verbal, sengaja apa nggak sengaja, bokap gue atas nama Huang Shenshen, agar ditempatkan di tempat sebaik-baiknya, dimaafkan segala dosa-dosanya, baik sengaja apa nggak sengaja. Yang jelas kita doain buat bokap gue yang terbaik, ditempatkan di tempat yang baik, ditempatkan di surga, agar tidak ada halangan apapun. Semua yang jelas dia jauh, udah disayang sama Tuhan, ditempatkan di tempat sebaik-baiknya. Sekarang aku mau fokus buat jagain nyokap gue dan adik-adik gue. Sorry juga kalau gue samanya ada salah kata atau apa buat kalian juga. Satu lagi buat kalian, ini gue cuma bicara amit-amit ya, amit-amit someday ada keluarga kena COVID, atau saudara atau teman nanti, atau misalnya membutuhkan kayak rumah duka atau rumah sakit, atau nanti jasa buat kremasi atau penebaran abu, itu kan perlu banget. Buat kalian jangan repot-repot. Kalau kalian butuh, nanti kalian bisa kontak langsung ke Instagram gua, atau bisa nanti langsung ke WhatsApp gua. Nanti gua akan bantu kalian sebisa yang gua bantu. Karena pesan dari akhir terakhir bokap gua, dia selalu bilang, bantu orang sebisanya Jeff. Bantu orang, jangan pandang dia siapa, jangan pandang dia dari mana berasal. Jelas bantu orang dengan ikhlas. Mau dia ada duit, mau dia gak ada duit, mau dia siapa, mau dari suku mana, ras mana, bantu orang sebisa Anda, sebisa kamu Jeff gitu. Jadi gue akan bantu kalian. Kalau ketika kalian lagi butuh, gue akan kasih kontaknya agar kalian bisa lebih cepat mungkin dapat atau gimana. Kalau kalian udah ada ya syukurlah, maksudnya yang penting sebenarnya doanya adalah dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Kalian tetap jaga kesehatan, jaga orang-orang yang tersayang kalian, minum vitamin segala macam ya, pakai masker lah. Keluar, karena gue juga banyak yang keluar nggak pakai masker, ikutin protokol kesehatan yang ada, karena ya sayangin orang terdekat kalian. Ya dengan kalian menjaga protokol kesehatan juga kalian bantu orang lain menyayangi keluarga mereka gitu. Jadi keluarga orang lain juga nggak ada yang merasa dirugikan. So itu aja yang bisa gue bantu share buat kalian. Ketika kalian nanti mau nanya ke gue, boleh kok langsung DM ke gue. Sorry kalau misalnya agak lama balasnya, karena gue masih balas beberapa chat temen gue yang turut berduka ya Jeff, apa segala macam. Thank you banget buat kalian tuh udah ucapin, kirimin semua segala macam. Tapi ya nanti gue akan bantu sebisa gue. Jaga kesehatan kalian guys. Jangan lupa minum vitamin,
tetap ikutin protokol kesehatan, banyak doa agar terhindar dari hal-hal tidak baik. So itu aja yang bisa gue share buat kalian. Thank you, bye bye.